Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertatap kuatkan iman kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Yesus karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana sekarang ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tak ada seorang pun yang datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan aku bangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah." Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup kekal. Akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Akulah roti kehidupan yang turun dari surga. Jika seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku yang akan aku berikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, kita sangat khawatir dan sedih kalau keluarga kita, anggota keluarga kita ada yang sakit dan tidak mau makan. Pasti dengan berbagai macam cara, upaya yang sakit ini supaya mau makan, supaya sehat kembali dan meneruskan perjalanan. Dalam bacaan pertama tadi, Nabi Elia tidak mau makan, entah karena kecewa atau karena sakit. Malaikat Tuhan datang kepadanya, "Kamu harus makan. Perjalananmu masih jauh supaya nanti sampai." Tawaran pertama ditolak oleh Nabi. Tawaran kedua baru Nabi mau makan, dan makanannya sudah tersedia, tiba-tiba disediakan oleh malaikat Tuhan, roti bakar.
Dan akhirnya Nabi makan, dan karena dia makan, dia menjadi kuat. Lalu selama 40 hari 40 malam dia berjalan, akhirnya sampai di Gunung Horeb. Mari kita makan teratur, makan yang sehat, supaya kita kuat dan perjalanan kita sampai. Injil hari ini Yohanes bab 6 41 sampai 51. Yohanes 6 ayat 41 sampai 51. Yesus mewahyukan dirinya sebagai roti yang turun dari surga. Mengatakan bagaimana orang-orang yang mendengar perkataan Yesus bahwa Yesus makanan roti yang turun dari surga, orang bersungut-sungut, menggerutu, mengomel, tidak mempercayainya. Mereka kenal orang tuanya, kok sekarang ngomong bahwa ia roti yang turun dari surga. Itu mustahil, prank, hoax. Tidak begitulah dia. Lebih runyam lagi, Yesus malah menegur mereka agar tidak mengomel, menggerutu, bersungut-sungut. Setelah Yesus mengatakan bahwa tak seorang pun dapat datang kepadanya bila tidak ditarik dan diajar oleh Bapa yang mengutusnya, juga disebutkannya bahwa tak seorang pun telah melihat Bapa kecuali Dia yang datang daripadanya. Kini Yesus semakin menegaskan dirinya bahwa Ia datang dari Bapa sendiri. Dan lebih jauh lagi, Yesus menegaskan bahwa siapa yang mempercayainya akan memperoleh hidup kekal. Orang-orang pada zaman Yesus tentu mengerti kemana Yesus hendak mengarahkan perhatian mereka. Mereka diajak untuk membaca kembali kisah leluhur mereka ketika mengembara di padang gurun menuju ke tanah terjanji. Mereka harus sadar bahwa mereka dihidupi dari hari ke hari oleh makanan yang jatuh dari langit. Mana? Seperti Elia tadi. Roti itu adalah berkat dari surga yang menjamin mereka agar dapat terus berjalan. Tetapi ada yang lebih dalam dari itu, mana itu tidak bisa ditimbun untuk persediaan hari-hari berikutnya. Nanti akan membusuk, tidak ada gunanya. Apa artinya? Hendak diajarkan bahwa leluhur mereka dulu diharapkan sepenuhnya memasrahkan diri, mempercayakan diri, menaruh harapan kepada Tuhan yang memberi mereka makan dari hari ke hari. Mereka diminta agar setiap hari menyerahkan hidupnya kepada Allah. Kita pasti setiap hari mudah-mudahan masih bisa makan enak, tidur nyenyak, makan teratur yang sehat. Tetapi jangan hanya makan saja. Jangan sampai kita kenyang, lalu kita melihat saudara-saudari kita mati sebelum waktunya karena kekurangan makan. Selain kita bersyukur atas makanan yang kita santap setiap hari secara teratur, kita diajak untuk sedikit berbagi bagi saudara-saudari kita yang tidak bisa makan hari ini.
Lalu yang paling inti dalam hidup Kristus sebagai pengikutnya, kita dapat merenungkan dua hal. Dari Injil Matius dan Lukas diketahui bahwa Yesus mengajar murid-muridnya doa Bapa kami. Doa Bapa kami adalah rangkuman dari seluruh kitab suci. Dalam doa Bapa kami ada dua permohonan utama. Satu, agar Allah memberi rezeki hari ini. Untuk hari ini saja, besok mencari lagi. Yang kedua, agar kesalahan kita diampuni seperti orang mengampuni sesama. Ampunilah dulu sesama yang bersalah, dan niscaya kesalahan sendiri akan diampuni oleh Bapa yang di surga. Injil Yohanes menggemakan permintaan pertama, yakni agar diberi makanan rezeki yang akan menghidupi mereka dari hari ke hari, sehingga orang menggapai hidup abadi. Dan ini terlihat dalam petikan Injil hari ini. Yesuslah makanan yang menghidupi dalam perjalanan dari hari ke hari menuju Bapa. Injil hari ini mengundang kita untuk semakin mengimani siapa Yesus sesungguhnya bagi kita. Dia itu diutus Bapa dari surga untuk membawa orang-orang kepada Bapanya. Yesus menjaga, menguatkan kehidupan kita dari hari ke hari menuju Bapa. Mari kita makan jasmani secara teratur, juga makan rohani perayaan Ekaristi secara teratur, agar kita kuat dalam perjalanan menuju surga. Betapa indahnya